bisa bersama-sama berdoa orang yang diberkati untuk memulihkan, berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang lain ya Tuhan, yang sudah pernah bergabung, yang pada malam hari ini tidak bergabung, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, Engkau Bapa yang menyertai setiap mereka Tuhan. Sebentar ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah kami buka hati kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh Tuhan mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi kami juga semuanya, sehingga kami semuanya pada malam hari ini dapat diberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Saya sapa kita sekalian semua, shalom. Baik dimanapun kita berada, kita boleh ada bersama-sama pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini di Medan, ya, di Indonesia. Waktu ini sebagian barat dan mungkin ada beberapa kita dari luar Indonesia. Kita percaya Tuhan bahwa walaupun kita dibedakan dari, ya, dipisahkan dari tempat dan waktu yang berbeda, tapi tetap Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan tempat dan waktu yang ada. Oleh karena itu saya yakin kita tidak sia-sia, kita tidak percuma untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini yang mau saya sampaikan itu bertema adalah siapa yang mau bahagia. Saya yakin kita semuanya pasti mau berbahagia. Saya yakin banyak orang yang mencari kebahagiaan di dalam hidup mereka, ya, banyak sekali. Saya yakin itu. Tapi ada banyak orang tidak tahu dan tidak mengerti bahwa kebahagiaan yang sempurna, yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, saudara, mari hari ini saya ajak kita melihat satu perkataan yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus, yang mana perkataan itu didapati oleh Rasul Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus, yang ketika itu dia sedang berada di Pulau Patmos. Dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Ya. Wahyu pasal yang pertama. Wahyu ini adalah kitab yang terakhir dari Alkitab kita, ya. Ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita sekalian semuanya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, kalau kita melihat kata bahagia, ya, kita cari di, ya, Alkitab, di search, ya, melalui Alkitab elektronik, itu ada lebih habis 100 kali kata bahagia yang dituliskan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita semuanya pasti sudah tahu kata bahagia itu di mana saja yang pernah dituliskan, yang secara umum yang sering-sering kita dengar, ya. Nah, sudah pasti kata bahagia yang terutama itu adalah khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengajarkan tentang bagaimana orang supaya bahagia, ya kan?
Kita bisa baca itu di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, jelas di situ. Kita semua sudah banyak belajar, mulai dari dulu sejak sekolah minggu pun kita sudah tahu tentang bagaimana orang-orang yang bisa bahagia itu, yang di mana Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu semuanya sudah sering kita baca. Yang kita ketahui banyak lagi tentang ucapan-ucapan bahagia yang boleh kita baca dari Alkitab, yang mana semuanya itu ya saya yakin kita semua sudah melakukannya. Ada lagi di kitab Ayub, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Iya, banyak. Tapi pada malam hari ini saya ajak kita semuanya hamba-hamba Tuhan. Ada satu perkataan bahagia yang terakhir diucapkan, yang dari kitab Wahyu, yang tadi saya katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mungkin saya tidak tahu ya, kita ya jarang membahas atau mempelajari tentang kitab Wahyu ini. Saya sendiri secara pribadi ya sering yang saya baca itu adalah kitab Mazmur, tentang puji-pujian. Di dalam kitab Mazmur juga banyak kata-kata bahagia. Kitab Amsal juga sering saya baca, ya. Injil juga sering, ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi pada malam hari ini, saudaraku, saya beberapa minggu lalu, ketika kami saat teduh pada pagi hari, saya bersama istri saya mengingatkan pada saya, Pak, mari kita coba membaca Alkitab yang terakhir, kitab Wahyu. Ya, saya pikir ya, nggak pernah ini kita baca kitab Wahyu, tapi dalam 1-2 minggu ini, saya ini saudaraku, kami dituntun Tuhan untuk membaca kitab Wahyu. Ada apa gerangan? Apa yang dimaksud dari ya yang disampaikan oleh istri saya, saudara, Bapak Ibu. Dan ternyata memang ya saya renung-renungkan ya bahwa apa yang terjadi juga sekarang ini mengenai fenomena alam, ya, kita tahu sekarang sedang terjadi gerhana bulan total. Nah, sebenarnya ini juga pernah terjadi 3.000 tahun yang lalu pada zaman Nabi Yosua. Dan di dalam kitab Wahyu juga ada. Saya di sini bukan mengajak kita untuk membahas panjang lebar tentang kitab Wahyu. Tapi nanti kalau ada waktu setiap hari Rabu, kalau boleh, ada hamba-hamba Tuhan kita di sini, boleh kita khusus ya menghususkan diri untuk belajar tentang kitab Wahyu ini. Karena saudara yang dikasih Tuhan, ternyata dari kitab Wahyu ini kita bisa mengetahui ada banyak hal perkara yang Tuhan nyatakan pada zaman sekarang ini. Tentang peperangan konflik yang sedang terjadi antara Israel dan Palestina juga dikatakan.
Yang saya rindukan kita pada malam hari ini adalah supaya lewat komunitas kita, gerakan orang yang diberkati untuk berdoa memulihkan Indonesia ini. Mari, saya lihat di sini kita banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati, yang diurapi, yang mau dipakai Tuhan. Kita boleh care, kita boleh perhatikan tentang apa yang diinginkan Tuhan di akhir-akhir terakhir ini. Jelas sekali bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos ini benar-benar nyata. Ini benar-benar terjadi, saudara. Dan saya mau katakan ini, dan saya juga pernah ada sharing juga dengan salah seorang hamba Tuhan yang juga sedang mengikuti acara Zoom pada malam hari ini, bahwa ini kitab Wahyu ini adalah Injil yang kelima. Ya seperti seolah-olah seperti ya, wah kedengarannya ya Injil yang kelima. Kita tahu bahwa Injil itu kan jelas. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gospel, Injil itu adalah pemberitaan tentang kabar baik tentang Yesus. Dan di dalam kitab Wahyu ini jelas-jelas yang disampaikan hampir keseluruhannya adalah tentang Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes jelas juga di dalamnya yang disampaikan adalah tentang Yesus. Dan Injil dan kitab Wahyu sebagai kitab terakhir dari Alkitab ini jelas juga adalah yang didapat di dalamnya adalah tentang Yesus juga, saudara. Makanya hari ini saya rindu kita boleh bersama-sama berdoa supaya apa yang menjadi kebahagiaan gerejanya, apa yang menjadi kebahagiaan dari setiap kita. Malam hari ini, saudara, tidak lain, tidak bukan saya memberitahukan kepada kita adalah tentang pengetahuan daripada akhir zaman, tentang nubuatan yang dinampakkan Tuhan kepada Yohanes. Saudara, topik daripada judul firman pada malam hari ini jelas dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi ada 3 tahap, 3 proses yang Tuhan mau sampaikan kepada Yohanes pada waktu itu, bahwa supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan itu, yang pertama kita membaca. Seperti sekarang ini saya bacakan 1 ayat. Kalau bisa nanti ya kita bacakan juga di setiap hari Rabu atau nanti diatur oleh ya bagaimana pengaturannya supaya kitab Wahyu ini boleh dibaca. Berbahagialah ia yang membacakan. Ya, saya rindu kita boleh membacakan. Karena kita ragu, ya, menganggap sepele dengan apa yang kita baca. Tapi ternyata ketika kita membacakan ya firman Tuhan itu, maka akan ada sesuatu kadang-kadang timbul di dalam diri kita, pengertian, pewahyuan yang pada waktu itu memang disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Tapi bisa saja saudaraku ketika kita membaca 1 ayat tertentu, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bisa saja saudaraku ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan dalam diri kita. Ya. Ada saja sesuatu yang mau Tuhan mau sampaikan lewat perantaraan kita. Saya mau katakan ya bahwa kalau kita terus membaca kitab Wahyu ini, maka akan kita sampai kepada satu pemahaman yang Tuhan akan berikan kepada kita masing-masing. Pemahaman kepada saya bisa saja berbeda dengan pemahaman kepada Pak Isra Muntih.
atau kepada Pak Sri Hono atau siapa, Pak Poltak Marbun atau siapa, beda-beda. Tapi dari keseluruhan pemahaman yang ada itu, saya yakin semuanya kita supaya diarahkan, ya, supaya kita tetap yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan itulah yang harus kita sembah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu supaya kita boleh membacakan, ya. Oleh karena itu, mari apa yang menjadi syarat, ya, yang terakhir yang disampaikan Tuhan lewat hambanya Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini, syarat supaya orang-orang berbahagia itu adalah membacakan nubuatan ini. Ya, memang kita tidak akan cukup waktu ya kalau kita baca seluruh pasal demi pasal yang ada dalam kitab Wahyu ini. Tapi saya rindu kita boleh bersama-sama untuk memikirkan bagaimana supaya kita, ya, boleh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab kita ini, saudara. Ya, kita teringat juga akan apa yang dikatakan Tuhan juga lewat Yosua, ya. Gerhana bulan yang terjadi pada hari ini tanggal 26 itu terjadi juga pada zaman Yosua. Yosua katakan dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, pada zaman Yosua, itu zaman Nabi Yosua itu ada Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, ya, yang diterima oleh Nabi Musa oleh Tuhan. Itu yang dibaca-baca ulang-ulang oleh pada zaman Yosua. Tapi pada zaman kita ini, ya, saya yakin lewat kesaksian hidup kita, Roh Kudus bekerja. Kita baru lewati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Saya yakin, ya, saya yakin Tuhan mau pada zaman sekarang ini membentuk satu tubuh Kristus yang tidak dapat, ya, satu tubuh Kristus, the body of Christ, yang tidak dapat diintervensi dengan sinode atau dengan aturan-aturan yang ada. Ya, karena dengan aturan-aturan yang ada, ya, setiap gereja pasti ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi aturan bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, gereja, ya, yang ada di dalamnya. Tapi hari ini saya rindu supaya kita boleh memahami bahwa Tuhan ingin supaya kita lewat kesaksian hidup kita, lewat Roh Kudus yang ada pada kita boleh menjadi saksi kebenaran Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Makanya sobat, saya rindukan kita semuanya pada malam hari ini boleh mengerti, ya. Saya ingin kita coba melihat Yosua 10 ayat 12 sampai 14 supaya kita tahu bahwa pada zaman Yosua juga saya katakan tadi ada terjadi gerhana bulan juga, ya. Lalu Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayolan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saya tadi sempat menyaksikan, ya, jam 6 keluar melihat arah ke barat, matahari terbenam, ya. Walaupun sudah biasanya jam 6 lewat sampai setengah 7 itu sudah mulai gelap, tapi tadi saya lihat, ya, itu adalah gerhana bulan, ya, suatu fenomena yang sekarang juga dinanti-nantikan orang. Nah, apa yang kejadian yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu pada zaman Yosua itu terjadi sekarang ini. Nah,
Yosua mengingatkan, tadi saya ulang sekali lagi, Yosua 1 ayat 8, janganlah kamu lupa memperkatakan. Ya, ini hampir sama dengan Wahyu 1 ayat 3 saya pikir, saudara-saudara. Janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu berhasil dan beruntung, supaya kamu berjalan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Saya yakin hari ini, malam hari ini kita semuanya rindu supaya kita memiliki hidup yang berbahagia. 3 langkah yang kita boleh dapatkan dari Wahyu, bagaimana kita supaya bisa berbahagia. Yang pertama, kita membacakan, ya. Dan ya, yang kedua, kita mendengarkan. Ya. Kalau kita tidak baca secara rutin, ya, kitab Wahyu itu kita tidak akan mengetahuinya. Dan akan ada apa-apa yang terjadi yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Tapi kalau kita baca dan kita mendengarkan, saya yakin kalau kita mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya yakin juga bahwa kitab Wahyu ini ya berisikan nubuatan. Berisikan nubuatan. Jelas dikatakan tadi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi apa-apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu adalah tentang nubuatan yang dikatakan yang terjadi, tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh gereja. Saya belum sampai, saudaraku, kepada pembahasan apa yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Jikalau Tuhan mengizinkan, berkenan, ya, kita boleh sama-sama menggali, ya, membahas tentang apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan dari kitab Wahyu itu. Tapi malam hari ini saya ajak kita bersama-sama untuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka yang ketiga kita pasti akan lakukan setelah kita membacakan firman Tuhan itu, kita dengarkan, bahkan dalam kitab Yosua, kita renungkan, maka akhirnya kita akan lakukan. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, itu sama dengan melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dikatakan waktunya sudah dekat. Ya, jangan kita berpikir, wah, dari dulu sudah dikatakan waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ya. Tapi tetap Tuhan kita sudah Tuhan yang tidak pernah lalai. Ya, Tuhan yang selalu menggenapi firman-Nya. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Oleh sebab itu mari saya ajak kita pada malam hari ini supaya kita melakukan 3 hal. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang kadang-kadang kita tidak menyangka itu merupakan suatu kebahagiaan. Ada banyak orang mencari kebahagiaan dengan bermacam cara. Ada yang pergi berpiknik, ada yang pergi ke sana kemari, ada yang melakukan sesuatu. Tapi malam hari ini, satu pesan firman Tuhan bagi kita semuanya, untuk supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang dari Tuhan Yesus.
Tidak lain tidak bukan 3 langkah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita membacakan firman Tuhan. Secara khusus saya rindu kita pada malam hari membaca kitab Wahyu. Bacalah kitab Wahyu, saudara. Ini jelas sekali firman Tuhan. Ya, bukan hanya kepada saya saja, tetapi juga kepada saudara. Mungkin nanti saudara, Bapak Ibu kita di sini mengalami ada satu pemahaman atau tidak paham, tidak mengerti. Jangan langsung kita mundur. Saya katakan kepada istri saya, wah ini aku nggak ngerti, sulit ini. Tidak, nggak mau lagi aku membaca. Aku bilang, ya terakhir terserah Roh Kudus menggerakkan, baca terus. Saya kembali kepada ayat 3 ini. Ini berbahagialah ia yang membacakan. Akhirnya saya baca ulang tadi semalam kami sampai kepada pembacaan Wahyu pasal 9, ada dapat satu pengertian dari pasal 9. Saya yakin kalau saya mendapatkan satu pengertian dari pasal yang ada dalam kitab Wahyu, maka saudara pun pasti akan mendapatkan pengertian yang lain. Karena Roh Kudus yang ada pada Yohanes di Pulau Patmos, juga Roh Kudus yang sama juga ada pada saya, ada pada saudara. Karena itu 3 hal kita lakukan malam hari ini supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan. Yang pertama, kita membacakan firman Tuhan. Yang kedua, kita mendengarkan. Makanya saya terakhir ini banyak sekali undangan untuk mengikuti Zoom, ya. Mengikuti ada webinar hampir tiap malam. Ya, saya berpikir wah kalau selama ini ya kalau nggak saya yang khotbah karena saya pendeta, saya nggak mau. Wah, kebiasaan seperti itu kan? Ya kalau kita hamba Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Iya. Betul. Kita dengarkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita dengarkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya yakin kita mau nuruti melakukan firman Tuhan yang ada, yang kita dengarkan secara khusus dari kitab Wahyu ini. Oleh sebab itu, mari ajak kita untuk bersama-sama tetap setia mengikut Tuhan dan setia, saya yakin Roh Kudus terus memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya pikir firman Tuhan sampai di sini dan mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya.